Pak B, Berimba Kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional menangkap 3 pengedar sabu-sabu jaringan internasional. Debat terakhir paslon Bupati dan Wakil Bupati Poso mendapat pengamanan ketat. Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu menjatuhkan vonis bersalah kepada 2 pimpinan perusahaan. Badan Narkotika Nasional menangkap 3 pengedar sabu-sabu seberat 20 kg. Ketiga pelaku yang ditangkap diketahui berinisial H, I, dan M dan merupakan warga Kalimantan Utara. Polisi juga masih memburu 1 pelaku lainnya yang menjadi bandar sabu-sabu. Polisi juga menyita sejumlah uang hasil transaksi narkoba. Ketiga tersangka tertangkap basah oleh petugas BNN bersama Polda Sulawesi Tengah saat berusaha menyelundupkan paket sabu-sabu melalui jalur laut di perairan Donggala. Barang haram tersebut dipasok dari Malaysia dengan menggunakan perahu kayu melalui Selat Makassar menuju Sulawesi Tengah. Hasil dari kerjasama informasi ini kita akan lakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang untuk membersihkan melemahkan kekuatan mereka, karena seperti tadi saya katakan tadi 524 triliun itu bukan uang yang sedikit, dan itu modal utama mereka untuk mengembangkan, mengekspansi bisnis mereka. Dan yang kedua adalah mereka bisa membeli siapa saja, oknum-oknum masyarakat yang mereka bisa kerjasama dan meminta perlindungan dari masyarakat. Kenapa saya hari ini bersama-sama dengan Pak Kapolda? Kita harus bersama-sama karena saat-saat ini para pelaku ini dia bercokol di dalam komunitas. Bahkan komunitas itu bisa menjadi shield buat mereka, memprotek mereka. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka memasukkan paket sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen. Pihak BNN maupun Polda Sulawesi Tengah sudah lama mengincar target operasi sejumlah bandar narkoba di Kota Palu. Catatan saya, di tahun 2022 kita bisa mengungkap 568 kasus. Di tahun 2023, 544 kasus. Di tahun ini, selama tahun berjalan sampai dengan bulan Oktober, kita sudah mengungkap 595 kasus penyalahgunaan narkoba sampai bulan Oktober ini. Dengan barang bukti berupa sabu 63.678,4 gram atau mengalami keringkatan 20.000 gram. Polda Sulawesi Tengah telah memberikan perhatian serius dalam penanganan tindak pidana narkotika. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Polda Sulteng sudah mengungkap puluhan kilogram sabu-sabu dan menangkap belasan tersangka. Kini, ketiga pengedar sabu-sabu tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso digelar di Banua Pogombo, Kota Tentena, Kecamatan Pamuana Utara, Rabu sore. Debat terakhir ini menjadi catatan sejarah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso karena baru kali pertama di luar kota Poso. Pemilihan Kota Tentena sebagai lokasi debat memang cukup menarik, mengingat daerah tersebut cukup jauh dari kota Poso. Namun pihak KPU Poso beralasan selain karena jumlah pemilih di wilayah itu cukup besar, juga sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat jika debat dilakukan di luar kota Poso. Kalau dari kami Kabupaten Poso, kenapa kemudian kami memilih Tentena sebagai lokasi pelaksanaan debat ketiga atau debat terakhir? Memang banyak alasan. Alasan yang
pertama adalah wilayah Pamona ini, Tentena ini merupakan wilayah yang DPT-nya terbanyak. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, bahwa kami Kabupaten Poso juga ingin membantu pemerintah dalam mempromosikan Tentena sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Poso. Sehingga kami memilih untuk melaksanakan di Tentena. Debat putaran ketiga ini mengusung tema menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Prosesi debat berlangsung cukup menarik dan interaktif. Apalagi saat paslon memilih pertanyaan panelis tentang upaya penanganan penyakit sistosomiasis atau dikenal demam keong. Penyakit endemik yang hanya ada di Lembah Napu, Kabupaten Poso ini dinilai menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat dan hingga kini belum bisa teratasi. Selain demam keong, ketahanan pangan dan ketenagakerjaan menjadi materi perdebatan para pasangan calon. Mereka memaparkan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Paslon berusaha menjawab pernyataan tim panelis dengan baik, sekaligus meyakinkan pendukung dan masyarakat Poso untuk memilihnya sebagai pemimpin Poso hingga 5 tahun ke depan. Debat pilkada Kabupaten Poso ini adalah yang efektif ya untuk dilaksanakannya penyebar luasan visi-misi program pasangan calon. Dari 3 debat yang dilakukan dan kami menjadi tim panelis, justru ini adalah metode yang sangat efektif bagi paslon untuk menyampaikan visi misinya. Meskipun memang ya paslon sangat efektif juga dalam elaborasi setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim panelis kepada mereka sebagai bagian memperdalam dari visi-misi pasangan calon, dan bahkan saling menanggapi dari pasangan calon itu justru dilakukan dengan saling menghargai. Debat yang berlangsung selama 2 jam lebih ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ratusan pendukung keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati tertib mengikuti jalannya debat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Maraknya aktivitas pertambangan dan penebangan hutan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Pemicunya, ekspansi izin pertambangan dan tata kelola yang tak sesuai aturan mengancam keselamatan masyarakat. Keberlanjutan lingkungan akibat eksploitasi para investor semestinya menjadi perhatian serius para calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Belasan wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Sulawesi Tengah menggelar diskusi terkait isu lingkungan di Sulawesi Tengah. Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para paslon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah untuk mendeskripsikan visi misi dan program serta strateginya dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada poin-poin yang sebenarnya sangat berkaitan dengan masyarakat dan kita semua gitu ya, terutama itu soal lingkungan. Itu tidak tergali dengan baik lah gitu ya, atau tidak terjawab dengan baik. Terutama isu-isu spesifik misalnya soal transisi energi, soal tata kelola pertambangan, dan krisis iklim terutama. Dan hari ini karena dasar itu teman-teman berinisiatif untuk berkolaborasi 3 atau 4 organisasi profesi ini, ada AJI, IJTI, terus PFI dan AMSI. Gimana nih kalau kita bikin satu sesi, sebenarnya bukan debat, dan memang yang kami selenggarakan hari ini bukan debat, jadi diskusi panel. Sayangnya, dari 3 calon gubernur Sulteng yang diundang oleh panitia, hanya 1 calon yang datang, yakni nomor urut 1, Ahmad M. Ali. Meski demikian, diskusi tetap dilanjutkan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar isu lingkungan. Ketika dia ingin melakukan pengolahan tambaknya, yang kami lakukan sehingga para kami sudah mendapatkan kuota IPPKH. Dan ini juga beberapa guru terhadap maraknya izin usaha pertambangan serta aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah menjadi sorotan. Diskusi panel ini diharapkan memantik para calon gubernur Sulawesi Tengah yang nantinya terpilih agar dapat mengutamakan isu lingkungan dan perubahan iklim di Sulawesi Tengah. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu.